dalam bentuk pembelajaran ini dia berkelompok. Dari jawabannya kalau tadi, guru ini memberikan tugas mandiri hanya untuk siswa-siswa yang bisa berkolaborasi dengan yang lain. Lalu bagaimana dan kalau siswa itu mau bisa kerja berkolaborasi kalau dia diberikan tugas mandiri, sementara yang lain berkelompok? Kalau tidak, kan tidak semua yang diberikan tugas mandiri. Jadi di saat
adik-adik kalau misalnya ada satu orang bicara, kasih selesai dulu dia bicara ya. Kasih selesai dulu bicara, baru nanti setelah selesai boleh ditanggapi gitu. Karena kalau langsung disela itu tidak sopan. Ya. Baik, kepada Afif, tolong di mungkin pas dikasih dia kelas mandiri ini dia bisa macam bisa membacakan masalah begitu ya, tanpa ada temannya. Jadi dia membacakan masalah secara individu gitu. Mungkin ya begitu ya. Kira-kira. Ya. Bagaimana kepada Melawati, apakah sudah puas dengan jawabannya? Boleh nanti saya bahas. Bisa lanjut lagi pertanyaan lain. Baik, merasa cukup. Memang untuk Sesi 2 ada? Boleh. Silakan yang bertanya. baik, kita membuka sesi kedua. Untuk sesi kedua ini satu dua pertanyaan kepada forum yang ingin bertanya, satu silakan. Kepada forum yang ingin bertanya, saya persilakan. Tadi berapa penanya? Ada datang? 3. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Ingat ya, yang belum ada nilainya boleh diingat-ingat. Masih ada berapa pertemuan lagi sama saya? Ya. Kalau tidak ada boleh ditutup. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari forum, saya tutup saja dengan kesimpulan model pembelajaran berbasis masalah menawarkan alternatif yang menarik dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif dan bermakna. Sekian kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih paus? Tadi tidak pakai ini. Bisa dengan panas itu panas. Apa mereknya? Apa mereka? Edison. Oh, Kamu ingat ini Thomas Alva Edison? Ada Lisa, Spidol enggak? Spidol ada. Belum ada, saya punya sendiri. Tapi kalau ada, ini gimana nih kalau kelasnya di Sumatera Prodi, terus proyektornya nggak dipasang, tidak mau dipasang atau mau dipasang? Tidak ada inisiatif ya dari adik-adik? Mau dipasangkan nggak? Boleh nggak dipasang? Harus mode dulu saya. Boleh minta tolong dipasangin, karena kalau saya hanya lihat apa yang saya lihat, kalian tidak bisa lihat apa yang saya lihat. Ngerti nggak sih? Oke ya. Sorry adik-adik, saya baru selesai jam 1 tadi dan saya istirahat dulu sebentar, sholat cemilan sedikit gitu ya, sholat zuhur baru kesini. Jadi tadi saya tidak melihat yang bertanya dan yang menambahkan, hanya di akhir saja. Sambil menunggu operator yang memasangkan proyektornya, semoga bisa juga ya. Ya, itu masalah kronik ya. Kita, kalau saya dulu S1 itu SPP saya 900.000 satu semester. Kalian berapa? Tapi sudah ada ini LCD yang ditanam di atas itu. Tinggal dosen tinggal nyalain lewat remote aja. Ya,
Ini masalah logik gitu ya. Kita belum punya proyektor dan adik-adik yang diminta untuk menjadi operator. Oke, terkait PBL, problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Coba saya lihat dulu pertanyaannya. Siapa ini? Ada Ferawati, Mas Ferawati. Ferawati, terus Aulia Salsabila, Rara, tadi Zakia Rufifah yang mana? Dayanti, saya belum lihat orang-orangnya. Moderator Aprilia, kemudian Rizka. Ini yang jadi operator siapa nih? Rizka. Yang menambahkan Rafiq. Mana Rafiq? Zulfikran. Terus Rahman. Ya, Rahmadina. Bentar ya, kamu berdiri sebelum ini ngeset, jangan duduk. Bentar ya. Sampai yang suruh balik. Pokoknya ini harus connect. Iya. Karena kamu penggantinya ini. Kelas. Aku tidak mau ya. Tadi mau. Di sini sudah. Ya, kemarin begitu. Sudah di sini. Tapi di sini ditemukan. Nah, di sini sepertinya sudah, tapi di bagian sini. Tadi connect berarti laptop saya. Nah, oke, silakan Ibu. Ya. Baik, sudah dilihat plagiarismenya untuk kelompok 2. Kelompok 1 kemarin masih hafal nggak plagiarismenya berapa? Ada ya. Berarti masih kategori, kalau dilihat di sini warna kuning berarti kemiripannya itu rendah, low. Ya. Ini. Berarti semakin kelompoknya tinggi, plagiarismenya juga mungkin semakin tinggi. Begitu ya. Karena ini yang terlihat. Ya, jadi beda 8% ya. Nah, adik-adik kalau misalnya kalian nanti skripsi itu akan ada juga dicek plagiarisme dan maksimal itu 15%. Atau ada yang 10 sampai 15% gitu ya. Kalau sudah lebih dari itu berarti harus lihat lagi bagian yang tertandai gitu ya. Nah, kalau ini itu dikatakan kemiripannya moderate. Moderate itu berarti di tengah-tengah. Ya, tidak tinggi, tidak rendah. Tapi ini harusnya diperbaiki. Ya. Tapi kalau untuk tugas mata kuliah ini saya tidak meminta kalian untuk memperbaiki ya. Hanya untuk kalian evaluasi diri pada saat kalian mengerjakan seperti apa proses kalian untuk memasukkan itu ya. Bisa dilihat di sini yang terblok itu adalah yang tertandai mirip dengan website yang ada nanti di bagian paling bawah, halaman paling bawah. Nah, ini banyak sekali yang hampir satu paragraf ya yang diambil ya tanpa diubah atau di paraphrase, di parafrase ya gitu. Jadi kalaupun mungkin kalian pakai AI tadi, ChatGPT tadi, betul bahwa ChatGPT itu bukan pengganti kita, tapi asisten kita bisa. Artinya ketika ChatGPT itu kita pakai, outputnya jangan langsung ditaruh di makalah, tapi harus dilihat lagi gitu ya. Yang pintar itu bukan ChatGPT, tapi kalian yang harus pintar. Karena bisa jadi kalau kita nggak pintar, kita bisa dibodohi sama teknologi. Ya, oke. Saya baru lihat makalahnya
makalah di sini ya. Coba kita bahas untuk pertanyaan, tapi ini sudah terjawab semua pertanyaan. Oke, solusi apa dari seorang pendidik dalam menghadapi kekurangan PBL terutama pada poin 4? Poin 4 itu apa? Jadi bagaimana? Kelemahannya? Oke. Tidak semua siswa beradaptasi dengan baik. Apa jawaban dari makalah tadi? Bagaimana caranya mengatasi siswa yang belum bisa beradaptasi? Atau dari yang menambahkan di sini, Rafiq sama Zulfikram tadi bagaimana? Silakan. Kalau saya tadi berikan bimbingan, punya guru memberikan bimbingan kepada murid tersebut tentang metode apa cara dari PBL tersebut. Ini kan berfokus pada apa ya, kolaborasi tersebut ya untuk masalah. Jadi diberikan bimbingan tentang cara pentingnya kolaborasi tersebut dengan pemecahan masalah tadi. Bisa tadi. Oke, memberikan bimbingan sehingga nanti dia mau bekerja sama begitu. Ya, bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi. Oke, beradaptasi di sini masih tanda petik maksudnya apa ya? Terus untuk Zulfikram sudah tadi. Untuk Rafiq tadi. Memberikan tugas sendiri. Oke, jadi YOLO gitu ya. Maksudnya urus urusanmu sendiri gitu ya. Kalau materi tadi apa? Jawabannya? Ada yang masih ingat yang dijawab sama pemakalah tadi itu apa? Oke. Menyediakan sumber daya sama membuat suasana kelas yang kondusif. Oke. Nah, adik-adik kita harus tahu dulu di sini kekurangan setiap model itu pasti ada ya. Jadi kalau PBL yang kelebihannya ada pasti juga kekurangannya ada. Nah, salah satunya adalah ketika mungkin di sini siswanya yang adaptasinya itu kurang gitu ya. Tapi di sini kita harus sebenarnya mendiagnosa dulu di sini adaptasi yang kurang itu apanya gitu. Coba back again to the last week kita bilang bahwa ketika dia tidak bisa beradaptasi apanya, alasannya pasti ada gitu. Misalnya ada faktor X di sini yang menyebabkan dia itu adaptasinya kurang. Pasti ada. Ketika misalnya si guru itu menelusuri, tidak mungkin tiba-tiba langsung adaptasinya kurang. Pasti ada di sini penyebabnya. Nah, makanya penting sekali di unit pertama itu, di unit kedua itu untuk kita tahu kenapa dia tidak bisa beradaptasi. Apanya? Apakah mungkin dia tidak cocok gitu ya dengan siswa lain gitu dalam satu kelompoknya itu. Ini kan bisa juga akhirnya adaptasinya kurang. Atau misalnya ya dia misalnya lagi nggak motivasinya di situ pada saat itu dia juga kurang gitu. Misalnya motivasi belajarnya rendah gitu, bisa jadi. Nah, ini nanti bisa ditelusuri lagi. Mungkin penyebabnya dari keluarganya gitu, atau pada saat itu memang dia lagi ada masalah dengan keluarga atau apa gitu kan. Terus bisa jadi karena mungkin materinya kurang menarik gitu. Materi kurang menarik. Nah, jadi kita nggak bisa generalisir gitu ya, atau menghubungkan adaptasi yang kurang itu dan solusinya yang kita mau kasih juga yang general juga nggak bisa gitu. Kita harus balik lagi gitu, melihat lagi ke belakang penyebabnya itu apa gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak cocok dengan siswa pada saat itu dalam satu kelompok itu, maka kita bisa lihat lagi gitu. Misalnya bisa jadi memang mereka nggak dekat gitu. Nah, di saat itulah guru bisa misalnya memberikan kayak nasihat bahwa kalian itu misalnya harus kerja satu tim gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya mereka pada jam istirahat mungkin berkelahi atau apa gitu, cekcok, itu juga bisa. Apalagi nanti penguatannya gitu. Sebenarnya itu. Jadi ketika kita misalnya tadi kekurangannya adalah siswanya itu kurang bisa beradaptasi, maka kita harus lihat
sendiri, tapi akan alangkah lebih baiknya untuk berkelompok. Kita kasih tahu misalnya kelebihan berkelompok itu apa. Misalnya kamu akan dapat jawaban yang lebih beragam daripada jawabanmu sendiri. Bisa jadi mungkin siswanya kurang tahu kalau ya mungkin berkelompok itu memang cuma buang-buang waktu aja, cuma mungkin gitu kan, itu persepsi dia awal. Tapi ketika kita memberitahu alasannya kenapa sih berkelompok itu gitu ya, kenapa sih kita harus kerjasama? Karena kalau misalnya kita menyelesaikan suatu masalah, alangkah lebih baiknya untuk bisa dapat banyak masukan kan gitu. Nah, kita sebagai guru itu bukan hanya ngajarin mereka atau misalnya mentransfer ilmu, tapi juga itu tadi persepsi itu bisa aja mereka sudah punya sendiri gitu. Misalnya kelompok itu menurut mereka persepsinya buang-buang waktu, misalnya hanya ngegosip doang, misalnya dia jadi korban, misalnya pengalaman nih, oh kerja kelompok saya mulu yang kerja kelompok gitu, yang lain cuma titip nama doang, ya kan bisa orang seperti itu. Jadi itu adalah tugas guru. Jadi ada misalnya ini persepsi awal, gitu ya. Persepsi awal itu bisa jadi ada siswa yang memang datang ke sekolah itu pikirannya benar-benar sudah ada persepsi awalnya, gitu. Dan bisa jadi mungkin persepsinya keliru tadi dari segi kelompok tadi, gitu. Tapi ada juga mungkin siswa yang nurut-nurut aja, gitu. Karena mungkin mereka ya netral aja memandang kelompok itu ya berarti saya harus berkelompok gitu, nggak ada persepsi yang buruk. Nah, tugas kita sebagai guru untuk jadi yang meluruskan persepsi itu gitu ya. Jadi ada misalnya siswa yang persepsinya jelek, keliru, mungkin mereka miss informasi dan lain sebagainya, kita harus luruskan dulu ke sini sebelum masuk ke materinya, sebelum masuk untuk menggunakan model tersebut gitu ya. Jadi itu banyak permasalahannya dan kita harus lihat itu apa sehingga dia bisa jadi adaptasinya kurang. Itu dari saya ya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menilai efektivitas pembelajaran yang menggunakan PBL? Jawabannya tadi apa? Aulia bisa dipahami apa? Jawabannya tadi apa? Bagaimana cara menilai efektivitas PBL? Apakah PBL itu yang adalah model yang lebih baik daripada ceramah? Selalu seperti itu? Ada yang bisa kasih jawaban? Tadi apa jawabannya? Boleh. Dengan apa? Observasi langsung. Terus? Itu memperhatikan keterlibatan siswa, amati proses siswa, evaluasi kemampuan dan komunikasi, ada analisis perkembangan siswa, evaluasi kedalaman pemahaman, terus ada Yang namanya efektivitas itu berarti apakah misalnya ini sebelum, ini setelah. Misal kita pengen melihat apakah model PBL itu berefek, kita bisa lihat dari nilai pretest dan nilai post-test. Nilai sebelum model PBL itu dipakai di kelas. Jadi misalnya pertemuan 1, gurunya kasih pretest, kasih tes, mereka belum belajar sama sekali gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan model PBL. Nah, setelah selesai model PBL itu baru di post test, diberikan tes lagi dengan tes yang sama. Nah, misal di sini pada saat dia pretest ada satu siswa A, itu dia nilainya 70. Setelah dia 70, ini berefek tidak? Nah, kalau misalnya di sini dia 50 dan di sini misalnya 60, ini berefek
kita harus lihat gapnya, bukan lihat nilai akhirnya. Gitu. Misal saya tambah lagi C. Di sini nilainya 90, di sini nilainya 100. Ini deskripsi begini nanti yang kalian harus bahas kalau kalian alih-alihkan. Untuk melihat model PBL, ketika kita dapat pretest dan post-test seperti ini, yang berhasil adalah hanya di siswa B yang paling berhasil. Karena kita lihat gapnya. Ini gapnya berapa? Ini gapnya berapa? Ini gapnya berapa? Oke, sudah saya. Ini gapnya berapa berarti? Salah ya. Berarti kita harus melihat perbedaan gap yang lebih tinggi, bukan dari nilai akhir, bukan dilihat dari nilai awal. Nah, kita juga bisa simpulkan ketika siswa C yang kita lihat ini nilai awalnya 90, nilai akhirnya 100, maka sebenarnya model PBL ini nggak berefek ke dia, gitu. Atau efeknya tidak lebih baik dengan ini. Dia bisa pakai model apa aja sebenarnya siswa ini. Artinya kita bisa tindak lanjut, oh dia bisa mungkin belajar sendiri. Ya. Kalau ini sama sekali tidak berefek gitu. Dia mau pakai model PBL atau enggak ya nilainya tetap rendah. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya efektivitas itu kita harus lihat ada enggak sih model PBL itu memberikan dampak ke siswanya atau enggak gitu. Jangan sampai ketika kita pakai model PBL, sudah berkelompok, sudah ribet-ribet dan lain sebagainya. Ternyata nilai mungkin ulangannya mungkin cuma 70 gitu. Nah, itu ya. Jadi artinya model PBL itu memang banyak kelebihannya, tetapi perlu diingat oleh guru untuk tahu dulu apakah siswa dan guru itu siap nggak pakai model ini gitu ya. Apalagi misalnya gurunya belum siap juga gitu. Yang pakai PBL itu gimana sih sebenarnya langkah-langkahnya gitu ya. Nah itu gitu ya. Jadi kalau untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menilai efektivitas pembelajaran yang menggunakan PBL? Bisa dengan menggunakan nilai seperti ini gitu ya. Ada perbedaan enggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti alasan misalnya guru itu menggunakan model PBL itu apa? Apakah ada enggak alasan? Misalnya seorang guru itu memilih model ini, bukan model ini. Ada enggak alasannya? Apa yang pengen siswa itu dapatkan gitu. Nah, kita kembali lagi ke ciri-cirinya. Ciri-ciri model PBL itu apa? Atau adik-adik di sini ada yang tahu apa ciri-ciri model PBL? Berpusat pada siswa bisa. Ada lagi? Kalau misalnya diminta untuk menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri model PBL, sebenarnya nggak usah menghafal juga, tapi kita lihat saja dari sini kepanjangan dari PBL itu apa? Problem based learning, pembelajaran berbasis berdasarkan menurut masalah. Jadi intinya siswa itu belajar untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Fasilitatornya berarti memfasilitasi apa ini? Apa yang disediakan sama guru? Ya. Materi ini disajikannya seperti apa? Misalnya kayak guru berarti ke tiap ke kelas itu bawa buku, dia membeli buku satu-satu, ayo deh ini gitu satu-satu. Berarti kan difasilitasi tuh satu buku, satu buku, satu buku, satu buku. Gitu kan maksudnya kalau model kerja. Jadi seperti apa dong? Ini loh clue-nya. Iya, gurunya bawa masalah. Itu gurunya yang membawa masalah ke kelas, bukan buku. Karena solusi bisa mereka cari dimanapun. Ya. Misalnya seperti apa tuh? Kayak kalau di materi Pak SMP atau SMA, masalahnya itu bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak mana? Kayak gimana? Misalnya materi apa? Kita coba cari bareng-bareng masalahnya apa? Materinya apa nih? Kemarin itu tentang ciri-ciri makhluk. Yang lain, materi biologi lain. Coba kalian berandai-andai sudah jadi guru tuh. Misalnya materi apa tuh favorit kalian? Nah, coba cari masalahnya tentang evolusi. Berbeda dengan agama sama sejarah. Sedangkan dari Kira-kira ini untuk SMA atau SMP evolusi yang seperti itu? Ya, SMA ada. Jadi apa masalahnya? Bentuknya seperti apa? Pertanyaan kah atau pernyataan kah atau apa? Oh, baru. misalnya mana yang lebih memiliki kalau evolusi manusia itu lebih ke biologi, lalu dibagi kelompok dimana yang memiliki lebih ke sejarah, mana lebih ke agama. Nah, kalau seperti itu kita harus menjelaskan dulu evolusi itu mereka paham nggak? Karena kalau sudah ini kelompok satu evolusi dari sudut pandang agama, ini evolusi dari sudut pandang sejarah, ini evolusi dari sudut pandang apa tadi biologi. Nah, evolusinya sendiri mereka paham nggak? Itu apa? Gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak bisa sembarang ya untuk kita itu membawa sebuah masalah itu gitu. Karena bisa jadi mereka belum ke situ kemampuan kognitifnya ya. Kalau untuk anak kuliah mungkin sudah bisa, tapi kalau untuk SMA kita lihat lagi mereka itu ada nanti di teori kognitif Bloom versi terbaru. Nanti kayaknya di mata kuliah evaluasi program pengajaran biologi kalau tidak salah semester 5 ya. Itu ada dari C1 sampai C6. Nah, siswa SMP itu dia tingkatan C berapa? Seperti kayak kalau adik-adik belajar apa sih namanya? Satuan ukuran, tahu nggak? Misalnya kilometer, hektometer, dinameter, meter. Nah, jadi kayak gini. Berapa nih? C6, C5, C4, C3, C2, C1. Nah, di bagian sini ini adalah SMP. Bagian sini ini adalah SMA. C1 itu kemampuannya adalah menyebutkan. Coba sebutkan. Itu kan sudah hafalan ya. Nah, kalau C2 misalnya menjelaskan. Coba jelaskan definisi evolusi.
Kalau menurut saya mungkin pertanyaan yang berhubungan dengan evolusi, misal kita bisa berikan kayak sebuah video gitu ya, atau gambar tentang perbandingan ya, misalnya perbandingan antara tangan kita manusia dengan mungkin misalnya tangan mamalia lain. Nah, itu dia satu asal atau tidak? Ada yang namanya mungkin homolog gitu ya, atau apa itu istilahnya. Mungkin masih lebih bagus seperti itu. Artinya ada objek yang diamatin. Kalau tadi pertanyaannya tadi multi perspektif itu lebih ke benar-benar abstrak sekali gitu ya. Kita harus tahu dulu evolusi itu seperti apa. Ya. Evolusi itu kan misalnya apa? Sebuah perubahan dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya. Perubahan itu tidak terjadi 1 tahun, 10 tahun, tapi berjuta-juta tahun. Gitu ya. Nah itu mereka harus paham dulu. Antara misalnya tadi kayak kenapa sih ada orang yang bilang evolusi itu sesat gitu ya? Nah, karena mungkin mengatakan bahwa ada misalnya di sini garis di mana di sini manusia atau Homo sapiens, di sini Homo apa gitu ya. Padahal garis ini kita harus tahu skalanya 1 juta berapa tahun yang lalu gitu, berpuluh tahun yang lalu. Nah, kalau seperti itu kita harus lagi pelajari ya, mereka tuh harus tahu juga skala gitu. 1 juta tahun itu berapa tahun sih? Kalau misalnya di manusia berapa puluh tahun ya? Ya. Artinya kita juga harus tahu bahwa mereka itu mempelajari sesuatu atau membahas sesuatu untuk problem based learning, itu mereka sampai di situ enggak pemahamannya tentang evolusi gitu. Ya. Jadi jangan sampai itu malah membuat mereka sulit gitu untuk belajar. Karena yang namanya model itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Ya. Jadi itu ya. Jadi kita harus tahu dulu mereka itu sampai mana sebenarnya pemahamannya. Ya. Evolusi itu apa? Kalau misalnya kita hanya melepas begitu saja, ayo bagi kelompok, kamu tentang ini, kamu tentang ini, kamu tentang ini, maka sebenarnya itu bukan model pembelajaran yang efektif. Walaupun model itu sudah bagus sekali langkah-langkahnya, ya. Seperti itu. Atau adik-adik di sini ada yang bisa kasih coba contoh kalau misalnya evolusi itu apa? Pertanyaannya jangan yang itu kan. Bahasa evolusi itu tentang apa? Tadi ada yang bisa kasih pertanyaan atau masalah apa? Ya ada. Ini juga tantangan buat saya. Jadi coba apa misalnya tentang evolusi itu yang bisa kita jadikan kayak pertanyaan atau masalah untuk kita pakai, misalnya kita lagi ngajar evolusi pakai problem based learning. Ayo pikir ya, jadi bukan cuma saya atau adiknya aja tadi yang menyebutkan materi evolusi. Yang lain ada yang bisa kasih contoh? Mungkin gini, bisa jadi kenapa ya kalian bisa pakai suatu gambar, ada yang namanya kucing kayak liar dan mungkin kucing yang udah jadi peliharaan, domestifikasi, itu bisa. Kalian bisa bandingkan misalnya nih, ada 2 jenis gambar kucing, kucing hutan, misalnya dia di daerah mana gitu ya, dan kucing daerah kalian, maksudnya kucing rumah kalian. Nah, di situ gurunya bisa meminta siswanya untuk membandingkan apakah mereka itu sama-sama kucing atau tidak. Kalau sama-sama kucing, apa
ciri-cirinya. Misal mereka masih punya kaki 4, apa namanya ya, merangkak gitu ya, bukan bipedal seperti kita. Bipedal itu artinya kita sebenarnya kan gini ya. Tahu nggak kalau dari evolusi itu sebenarnya kita awalnya bukan kita ya, tapi Homo zaman-zaman dulu itu gitu ya, yang di hutan itu ini menapak gitu. Nah kalau kita kan jadinya bipedal, berdiri gitu. Nah itu kan susah sekali untuk mereka jangkau ya kalau anak SMA. Jadi coba misalnya kita bandingkan, kita cari ada 2 jenis kucing tadi, sama-sama kucing kan mereka atau tidak? Nah, kalian mungkin sebagai guru sudah punya kunci jawaban, ya mereka masih sama-sama spesiesnya spesiesnya kucing Felix domestica kan? Nah, gurunya harus tahu dulu juga sebenarnya dia itu genusnya Felix, spesiesnya apa, gitu kan? Nah, jadi misalnya dibandingkan ada 2 jenis kucing, gitu ya. Di sini bisa nggak ya saya googling? Tadi di sini sudah tahu. Nih, misalnya gini, kita ambil satu gambar atau kayak kita berikan, biasanya sebenarnya kalian lebih paham ya kalau yang masalah ini. Tahu nggak GIF kayak animasi gitu loh. Misalnya ini kayak PowerPoint satu slide. Di sini kucing liar, di sini kucing domestik itu. Nah tapi bukan hanya gambar, tapi kayak GIF biasanya bukan JPG bagian paling itu, bukan JPG, bukan PNG, tapi GIF. Ya, coba saya GIF itu nih, paham nggak maksudnya? Jadi kayak gambar, tapi ketika kita kasih lihat dia bergerak. Nah, GIF itu kita bisa kasih link, kita bisa seperti ini bentuknya gitu. Jadi kayak gambar, kita ambil satu, misalnya kalau itu kan dia telinganya ya. Coba misalnya kayak pada saat dia jalan, ada nggak GIF si kucing itu jalan? Terus nanti yang satu kucing biasa gitu. Nah nanti pertanyaannya, apakah mereka sama? Apakah mereka dalam satu keluarga atau dalam satu spesies? Sebenarnya itu bisa jadi kita pakai untuk pengantar evolusi. Karena evolusi itu kan sebenarnya kita membandingkan apa ciri-ciri yang sekarang dengan ciri-ciri zaman dulu. Yang mana yang nenek moyang atau yang mana yang duluan itu, atau yang domestik gitu. Kan bisa seperti itu kan. Jadi boleh seperti itu kalau dari saya ya. Itu yang pemikiran di saya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Cara menilai efektivitas tadi sudah, berarti di sini ya, ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya adalah tadi bahwa guru itu membawa sebuah masalah. Masalahnya bisa berupa pertanyaan atau berupa gambar seperti ini, boleh gitu ya. Jadi itu masalahnya gitu ya, guru membawa masalah atau siswanya yang membuat masalah. Siswanya yang membuat pertanyaan sebenarnya. Membuat masalah di sini bukan masalah onar ya, tapi masalah mereka bikin sendiri pertanyaannya. Jadi bisa 2 pilihan. Apakah gurunya yang menyiapkan pertanyaan atau siswanya ketika melihat itu muncul nggak pertanyaan? Ya, itu adalah salah satu ciri problem based learning. Apalagi, nah pertanyaan ketiga, apa tantangan
tantangan utama yang dihadapi guru saat menerapkan PBL dan bagaimana cara mengatasinya? Ini kalau dari pemakaman tantangan utamanya apa? Ada nggak? Mempersiapkan materi. Materi kan sudah ada ya. Jadi kalau di misalnya kalian bisa lihat buku cetak waktu SMP, SMA kalian. Nah itu di daftar isi kan ada tuh. Misalnya bab tentang ini, bab tentang ini, bab tentang ini, itu materinya sudah ada. Jadi tidak masalah. Kirain kamu belum jalan. Nah, tantangannya apakah menyiapkan materi? Tantangannya apa? Selain itu, ya bisa jadi keterbatasan waktu, gitu ya. Jadi kalian waktu SMA itu kira-kira mungkin segini ya, 2 kali 45 menit 1 kali pertemuan atau 90 menit ya, bisa jadi waktu. Ada lagi masalahnya apa? Membutuhkan waktu yang lama, memerlukan sumber daya yang lebih banyak kah? Apa contohnya? Apa? Memerlukan waktu, tadi membutuhkan sumber daya yang lebih banyak sebenarnya tidak, asal gurunya itu kreatif gitu. Kalau kalian mungkin punya panggilan jiwa gitu ya, jadi guru apa sih namanya itu yang di daerah terpencil, tertinggal, terpelosok, ya itu guru SM 3T. Apa SM-nya itu ya? Ada guru, saya lupa juga. Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, yang satunya terluar dan tertinggal. Jadi kalau kalian ada panggilan jiwa jadi guru SM3T itu gajinya lumayan ya, lumayan tinggi, tetapi tantangannya di 3T itu terdepan, terluar, tertinggal. Misalnya di pelosok, yang jauh-jauh deh di sini gitu ya. Kita misalnya jalan berapa puluh kilometer misalnya gitu ya, bisa jadi. Nah kalian misalnya nih dari perkotaan nih, yang misalnya pakai sepatu yang bermerek-merek itu tuh, merek-merek Shopee itu gitu ya, yang bagus-bagus tuh. Terus masuk ke hutan, harus lewat hutan untuk ke sekolahnya gitu ya, bawa laptop, ternyata pas di kelas nggak ada sama sekali apapun gitu ya. Nah terus kalian disuruh disuruh pakai model PBL gitu. Nah itu gimana tantangannya? Apakah kita harus minta ke kepala sekolah untuk mengadakan proyektor, listrik dan lain sebagainya, sementara kelas aja bisa jadi ada yang dia itu terbuat dari kayak dindingnya tuh kayak apa? Nah artinya adalah tergantung gurunya gitu ya. Gurunya melihat apa yang ada di sekitar itu yang dipakai gitu. Gak bisa kita samakan dengan yang ada di kota sini gitu, ya. Coba tadi belajar tentang evolusi tadi, itu gimana kalau misalnya nggak ada proyektor, terus misalnya laptop kalian harus dicolok terus di sumber listrik, apakah harus, ayo adik-adik coba kalian harus menghafalkan konsep evolusi, mulai dari definisi evolusi adalah, ayo satu-satu gitu. Apakah seperti itu? Tidak ya. Gampang saja sebenarnya. Adik-adik misalnya membawa apa di sekitar itu gitu ya. Bawa tumbuhan bisa, jenis-jenis daun kok beda-beda ya, jenis-jenis daun gitu ya. Itu bisa.
berdaya atau tidak, atau gurunya itu ya kreatif atau tidak gitu ya. Bisa jadi kita hanya memerlukan misalnya modal yang sedikit aja gitu ya, atau murah saja. Nah, kalau evaluasi yang lebih sulit, apakah memang itu masalahnya atau sebenarnya ini bukan sebuah masalah? Cara evaluasinya seperti apa? Misalnya tadi dengan kalian memberikan soal itu bisa seperti itu, atau seperti saya sekarang lagi merekam kalian dari belakang. Walaupun keterbatasannya belakang itu nggak bisa kelihatan mukanya gitu ya, tapi mungkin ada waktu di pertemuan berapa saya dari depan bisa melihat, oh ini muka ini, oh berarti namanya ini. Dia pada saat itu mungkin bertanya, berarti indikasinya dia mungkin memahami sesuatu atau apa gitu. Ada pengetahuan bisa. Jadi evaluasi itu bisa saja, bukan hanya kayak memberikan soal, tapi kita juga bisa lihat satu-satu gitu ya pada saat pembelajaran. Ya. Oke. Nah, nanti adik-adik di RPP kalian harus bikin ini langkah-langkah itu. Jadi tadi tabel yang minggu kemarin saya mungkin kasih lihat ke kalian itu ya. Misalnya mengorientasi siswa pada masalah itu apa, kegiatannya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar menjadi berkelompok. Nah, berkelompok ini tuh definisinya apa? Tadi. Satu kelompok berapa orang? Ya, betul. Lebih dari satu. Betul. Kalau misalnya kalian ada berapa puluh orang? Ada 30 orang. Misal 30 orang. Nah, kalian sebagai guru bagaimana nih cara membagi kelompoknya? Bagi 5 kelompok, atau bagi 6 kelompok, atau bagi 10 kelompok, atau bagi 3 kelompok, atau bagi 15 kelompok bisa, 5 kelompok bisa, 10 kelompok juga bisa, atau bagi 2 kelompok juga bisa. Nah, sepertinya tergantung dari ilmunya juga gitu. Kita mau misalnya dari 30 orang itu ada 10 kelompok dan seterusnya, maka di sini akan lebih sedikit orangnya kan? Nah, kalau lebih sedikit orangnya maka lebih mudah untuk kita pantau yang mana nih yang kerja, yang mana yang enggak. Tapi tantangannya juga banyak gitu ya. Misalnya ketika kalian datang ke kelompok 1, kelompok 3 lagi ngapain di sana? Bisa. Tapi kalau misalnya tadi kalian hanya bagi 5, maka di sini akan lebih banyak gitu ya. Kekurangannya mungkin tidak bisa kita lihat yang mana nih yang progresnya ada. Misalnya hanya A, B, C, D, E, mungkin hanya siswa ini aja nih gitu ya. Yang 3 ini gak bisa difasilitasi. Tapi kelebihannya apa? Waktunya tidak terlalu banyak untuk belajar. Jadi pertimbangannya apa tergantung kita sendiri. Next, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, bagaimana caranya kita membimbing itu? Apakah kayak dosen pembimbing itu atau bagaimana? Membimbingnya seperti apa? Nah, membimbingnya adalah tadi dari sebuah masalah tadi kita mau seperti apa? Bisa tadi kayak tadinya siapa namanya yang sudah lalu lintas mau pulang? Nah, Herawati bisa misalnya sebagai guru ya, Herawati
setiap siswa. Nah di sini bakal mungkin ada tulisan kayak kelompok ya. Terus misalnya masalahnya tuh apa? Misalnya dalam bentuk pertanyaan. Misalnya apa tadi? Apakah kucing tadi dua kucing itu sama atau beda? Ya berupa pertanyaan. Maka di sini misalnya hipotesis. Tahu hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Jawaban sementaranya mungkin apa? Ya, sama. Nah, di sini kita harus lihat analisis. Mungkin bisa seperti ini. Apakah hipotesisnya itu terjawab atau tidak dengan kita mencari jawaban? Ya. Ternyata misalnya berbeda karena apa? Ya. Nah, kemudian baru misalnya kesimpulan. Kesimpulannya balik lagi ke sini. Ternyata dua kucing tadi itu beda. Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan ini juga atau panduan. Mereka tuh mau ngapain aja sih di kelas? Ya. Bisa seperti ini. Next, apa lagi? Presentasi dan evaluasi solusi. Berarti siapa yang presentasi? Siswa. Kalau misalnya tadi ada 10 kelompok dengan waktu yang 90 menit itu, menurut kalian yang sebagai guru, apakah 10 kelompok itu yang akan presentasi semua? Caranya gimana Dan? Gimana Dan? Caranya? Ayo, gimana? Enggak, ya. Kalau misalnya minggu depan sudah materi bioteknologi, gimana? Misal, kan ada masalah, bisa aja. Pada saat itu minggu depan kalian harus ada workshop, kayak saya kemarin tadi itu gimana? Jadikan 5 kelompok. Kan itu sudah 10 kelompok. Hai, gimana dong jadi guru? Gimana nih? Ada yang punya solusi? Bisa. Kalau saya mungkin sarannya kita bisa lihat, oh ini ternyata dari 10 kelompok jawabannya kepecah 2, kan? Iya atau enggak? Nah yang iya mana nih berkelompok jadi lebih besar lagi kelompoknya, yang enggak gitu. Jadi 2 kelompok besar. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah kalian mungkin bisa akan menemukan solusi ketika kalian menghadapi masalah pada saat itu juga. Ya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian refleksi di sini apa ini? Bagaimana caranya refleksi itu dilakukan atau apa itu refleksi? Apakah melihat diri sendiri di depan cermin? Kan refleksi sudah. Atau kayak ada genangan air hujan, coba lihat dirimu di situ. Apa itu refleksi? Refleksi itu bagian akhir ya, bagian akhir pada saat mau ditutup pembelajaran, apa yang dilakukan dan kenapa itu terjadi? Apa yang dilakukan oleh siswa dan guru pada saat itu? Kan sudah selesai presentasi, sudah. Terus habis itu apa nih? Gurunya bilang bubar, jalan. Atau apa? Melihat kembali apa yang tadi sudah dilakukan. Artinya nanti guru akan bisa memberikan penguatan bisa gitu, bahwa ternyata jawaban yang benar apa gitu. Bisa seperti itu. Terus yang kedua bisa memberikan reward kepada siswa, yang benar akan dapat apa, yang salah nanti seperti apa gitu ya. Itu bisa seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi adik-adik saya sudah mewanti-wanti kalian nanti di ITS
tabel untuk kalian harus masukkan langkah demi langkah model yang saya bisa itu apa. Untuk pertemuan ini kita sudah bahas model PDL. Minggu depan kita akan bahas model PJBL, project, dan seterusnya nanti akan beda-beda modelnya. Ada, saya mau absen ya. Ramadina, iya. Terawati, iya. Isda, Zakia, Rizka, Rifani, Najma, Aprilia. Ini Sofia ini sering sakit banget ya di anaknya. Tipe yang soalnya minggu kemarin juga dia sakit. Kalau hari ini sakit perut, minggu depan nanti sakit hati. Tapi tolong diingatkan dia kalau dia sering sakit dia nggak dapat nilai ya. Alsha,